Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Yang pertama, pengertian Al-Quran secara bahasa itu dibagi menjadi beberapa pendapat. Yang pertama, menurut pendapat Al-Lihyani, Al-Quran merupakan nama bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Az-Zujaj, Al-Quran merupakan nama bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi yang menghimpun surat-surat dan kisah-kisah, juga perintah dan larangan, atau menghimpun intisari kitab-kitab suci sebelumnya. Yang ketiga, Al-Asy'ari, Al-Quran adalah kumpulan yang terdiri atas ayat-ayat yang saling menguatkan dan terdapat kepemimpinan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Yang keempat, Al-Fara, Al-Quran adalah kumpulan yang terdiri atas ayat-ayat yang saling menguatkan dan terdapat kemiripan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, pendapat lainnya, Al-Quran adalah himpunan intisari kitab-kitab Allah yang lain, bahkan seluruh ilmu yang ada. Yang kedua, pengertian Al-Quran secara terminologi itu juga dibagi menjadi beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat dari Al-Jurajani, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan. Yang kedua, Matan Al-Qatan, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan yang membacanya akan memperoleh pahala. Yang ketiga, menurut Abu Syahab, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan baik lafaz dan makna kepada Nabi terakhir, diriwayatkan secara mutawatir atau penuh kepastian dan keyakinan, ditulis pada mushaf dari surat Al-Fatihah sampai Quran surat An-Nas. Yang keempat, pakar usul fikih atau bahasa Arab, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada nabinya, lafaznya dengan mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu yang pertama, untuk menguatkan hati Rasulullah. Setiap wahyu yang turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa, kondisi, dan situasi yang mengiringinya tentu akan lebih menancap kuat dan terkesan di hati sang penerima wahyu, yaitu Rasulullah. Yang kedua, yaitu untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran dengan cara Allah menantang mereka untuk membuat satu surat saja yang sebanding, tetapi mereka tidak bisa membuatnya seperti Al-Quran, apalagi untuk membuat satu kitab langsung jadi dan lengkap. Yang ketiga, supaya mudah dihafal dan dipahami. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur sangat memudahkan manusia untuk menghafalkannya serta memahami setiap maknanya, terlebih lagi bagi orang yang buta huruf seperti orang Arab pada masa itu. Yang keempat, agar orang mukmin berantusias menerima Al-Quran dan mengamalkannya. Kaum muslimin memang menginginkan serta merindukan turunnya ayat-ayat Al-Quran, apalagi ketika ada suatu permasalahan yang sangat menuntut penyelesaian wahyu. Dan yang terakhir, mengiringi kejadian di masyarakat secara bertahap dalam menentukan suatu hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yakni mulai dari masalah-masalah yang sangat penting. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, kebangkitan kubur, serta surga dan neraka. Yang C, penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Pada masa Nabi, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya tidak hanya diekspresikan melalui bentuk hafalan saja, tetapi juga dalam bentuk tulisan. Faktor yang mendorong penulisan Al-Quran pada masa Nabi yaitu yang pertama, membukukan hafalan yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, dan yang kedua, mempresentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna. Baiklah, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu penyempurnaan penulisan Al-Quran setelah masa Khalifah. Mushaf yang ditulis pada masa Utsman bin Affan itu tidak memiliki harokat dan tidak ada tanda titik. Jadi, orang yang selain Arab itu sangat kesulitan dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, pada masa Khalifah Abdul Malik dilakukan penyempurnaan oleh dua tokoh, yaitu Ubaidillah bin Ziyad dan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi.
Penyempurnaan oleh Ubaidillah bin Ziyad, yaitu melebihkan kata alif sebagai pengganti dari huruf yang dituang. Sedangkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menyempurnakan mushaf Utsmani pada 11 tempat yang memudahkan pembaca mushaf. Lalu, siapakah orang-orang yang pertama kali meletakkan tanda titik pada mushaf Utsmani? Yaitu ada tiga orang, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali, Yahya bin Ya'mar, dan Nasr bin Ashim Al-Laits. Lalu, orang yang meletakkan hamzah pertama kali, tasydid, ar-rum, dan al-isyamah adalah Al-Khalid bin Ahmad Al-Farahidi Al-Azdi. Jadi orang-orang tersebut adalah orang yang diutus oleh khalifah tersebut. Lalu bagaimanakah proses pencetakan Al-Quran? Yang pertama kali itu dicetak di Bundukiyah pada 1530 Masehi. Yang kedua, dicetak pada Hinkalman pada masa 1694 Masehi di Hamburg, Jerman. Yang ketiga, Meraci pada 1698 Masehi di Paduai. Yang keempat, Maulaya Osman di Saint Petersburg, Uni Soviet. Yang kelima, terbit cetakan di Kazan. Yang keenam, Iran pada 1248 Hijriah atau 1828 kota Teheran. Yang ketujuh, ta'did di Tabriz pada 1833 dan ta'di Leipzig, Jerman pada 1834. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, akan mempresentasikan tentang sejarah dan penulisan Al-Quran. Dalam poin penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi, usaha pengumpulan wahyu-wahyu Al-Quran terjadi setelah Perang Yamamah pada 12 Hijriah. Ceritanya, pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf yang tersebar ke dalam satu mushaf, karena pada saat Perang Yamamah itu banyak sekali orang-orang penghafal Al-Quran yang gugur. Dikarenakan khawatirnya kelestarian Al-Quran itu turun, maka beliau mempercayakan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan wahyu tersebut. Wahyu tersebut dikumpulkan selesai dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun pada tahun 13 Hijriah. Kemudian pada masa Utsman bin Affan terjadi perselisihan paham tentang perbedaan cara baca Al-Quran yang sudah berada pada titik yang menyebabkan umat Islam saling menyalahkan, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan. Akibat peristiwa tersebut, timbullah inisiatif Khalifah Utsman untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu beliau menunjuk Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Aus, dan Abdurrahman bin Harith. Dengan demikian, maka terkumpullah satu mushaf, yakni Mushaf Utsmani. Mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Utsman tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad saya Hilmi Muktafa Bihi dari kelas C. Saya akan mempresentasikan dari Rasem Al-Quran. Pengertian pendapat tentang Rasem Al-Quran dan kaitan Rasem Al-Quran dan qiraat. 1. Pengertian Rasem Al-Quran. Rasem Al-Quran adalah tata cara menuliskan
Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Istilah ini lahir bersamaan dengan Mushaf Utsman. Para ulama menetapkan rasm Al-Quran terbagi menjadi 6, yaitu 1. Al-Had, 2. Al-Jiyadah, 3. Al-Hamzah, 4. Badal, 5. Wasl dan Fasl. 6 kata yang dapat dibaca 2 bunyi. Penulisan kata tersebut disunatkan dengan salah satu bunyinya. 2. Pendapat para ulama. Rasm Utsmani bersifat tauqifi atau bukan merupakan produk budaya manusia yang wajib diikuti siapa saja ketika menulis Al-Quran. Menurut Al-Quran, tidak ada satu riwayat pun dari Nabi yang dapat dijadikan alasan untuk menjadikan rasm Utsmani sebagai tauqifi. Subhi Salih, ia mengatakan, ketika logisan rasm Utsmani apabila disebut tauqifi karena rasm Utsmani baru lahir pada masa Utsman. Rasm Utsmani adalah kesepakatan cara baca penulisan yang disetujui Utsman dan diterima umat, sehingga wajib diikuti dan ditaati siapapun ketika menulis Al-Quran. Tidak ada halangan untuk menyalahkan tatkala suatu generasi sepakat menggunakan cara tertentu untuk menulis Al-Quran. Kaitan rasm Al-Quran dengan qiraat. Keberadaan rasm Utsmani yang telah berharokat dan bentuk itu ternyata masih membuka peluang untuk membacanya dengan berbagai qiraat, terbukti dengan keragaman cara membaca Al-Quran seperti qiraat 7, 10, dan qiraat 14. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami kelompok 1. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.